Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Dwi Tiarto dengan NIM 2020-31081. Di sini saya akan mereview ulang materi tentang teknik pengkodaan. Sinyal dan pengkodaan. Menurut IAA Transition on Signal Processing, istilah sinyal meliputi sinyal audio, video, speks, gambar, komunikasi, geofisika, sonar, radar, MIDI, dan musik. Pengkodaan atau encoding adalah proses merubah data ke dalam format tertentu untuk suatu keperluan, misal pengiriman dan penyimpanan. Sinyal dapat didefinisikan sebagai arus listrik atau medan elektromagnetik yang membawa informasi atau data dari suatu tempat ke tempat lain. 1. Pengkodaan sinyal. Informasi digital dan analog dapat dikodekan sebagai sinyal analog maupun sinyal digital. Data digital dan sinyal digital. Pengkodaan digital untuk data digital yang paling sederhana adalah memberikan suatu level tegangan untuk menunjukkan nilai biner 1 dan level tegangan lain untuk nilai biner 0. Data digital dan sinyal analog adalah sebuah modem diperlukan untuk mengonversi data digital ke sebuah sinyal analog. Dan metode yang dipakai adalah dengan memodifikasi satu atau lebih parameter frekuensi pembawa untuk menjadikan data AFK, PMK, dan PK. Data analog atau sinyal digital adalah teknik yang paling sederhana untuk mendigitalkan data analog adalah PCM atau Pulse Code Modulation, yang mencakup sampling data analog secara periodik dan menguantifikasi sampel-sampel tersebut. Data analog dan sinyal analog. Data analog dimodulasi oleh suatu sinyal pembawa atau carrier untuk menghasilkan sinyal analog dengan bandwidth yang sesuai dengan rentang frekuensi sistem transmisi analog. Teknik modulasi dasarnya adalah AM, VM, dan PM. Teknik pengkodaan sinyal. 2. Untuk digital signaling, suatu sumber data digital atau analog atau GT dikodekkan menjadi suatu sinyal digital atau XT. Sedangkan dasar dari analog signaling adalah adanya sinyal kontinu dengan frekuensi tertentu yang disebut dengan sinyal pembawa atau carrier signal. Data sumber dapat berupa sinyal analog atau digital atau MT dimodulasi dengan sinyal pembawa tersebut sebelum dikirimkan ke tujuan. Hasil modulasi MT dengan sinyal pembawa menghasilkan sinyal termodulasi atau yang disebut dengan ST. Skema-skema encoding dapat kita lihat pada gambar berikut, yang dimana New Return to Zero Level atau yang disebut dengan NRZL dan New Return to Zero Inverted atau yang disebut NRZI. Data digital dan sinyal digital adalah data di biner ditransmisikan dengan mengkodekan tiap bit data ke elemen sinyal tertentu. Jadi skema pengkodaan pada dasarnya merupakan pemetaan bit-bit data ke elemen-elemen sinyal. Dua hal utama yang harus dilakukan di si penerima untuk menerjemahkan sinyal digital. Yang pertama itu penerima harus mampu mengetahui informasi timing dari masing-masing bit, misalnya kapan suatu bit dimulai dan diakhiri. 2. Penerima dapat menentukan apakah suatu level sinyal bernilai 1 atau 0. Dapat kita lihat pada gambar berikut untuk lebih detailnya. NRZL dan NRZI, Non-Return to Zero Level, atau yang disebut dengan NRZL, menggunakan dua tingkat tegangan yang berbeda untuk mewakili bit bernilai 1 dan 0. Dapat menggunakan tanpa tegangan untuk bit 0 dan tegangan positif untuk bit 1. Lebih umum, tegangan negatif mewakili bit 1 dengan tegangan positif untuk bit 0. No Return to Zero Inverted atau NRZI. NRZI berdasar pada adanya tindaknya transmisi sinyal pada awal waktu bit. Adanya perubahan pada elemen sinyal dari high ke low atau low ke high menunjukkan bit 1. Tidak ada transisi atau perubahan menunjukkan bit 0. NRZI atau No Return to Zero Inverted to 1. NRZI merupakan contoh dari pengkodaan diferensial, yaitu informasi yang akan ditransmisikan dan diwakili dengan adanya perubahan yang terjadi pada elemen-elemen sinyal yang berurutan. Kelemahan sinyal NRZ adalah kehadiran komponen DC dan kemampuan sinkronasi yang kurang. Bipolar AMI atau biner multitingkat menggunakan lebih dari dua level tegangan. Nilai bit 0 diwakili dengan tidak ada sinyal, sedangkan nilai bit 1 ditunjukkan dengan pulsa positif atau negatif, yang itu pergantian polaritasnya. Sinkronisasi tetap terjaga untuk deretan bit 1. Tidak mengandung komponen DC dan bandwidth lebih sempit dan deteksi error lebih baik. Dan dapat kita lihat pada gambar di bawah ini untuk lebih jelasnya. Pseudo-ternary atau biner multitingkat. Bit 1 diwakili dengan ketidakadaan sinyal dan bit 0 ditunjukkan dengan pulsa tegangan positif negatif yang bergantian. Dan kita lihat pada gambar berikut. Ada beberapa kelemahan biner multitingkat, yang itu pertama masalah pada deretan 0 dan 1 yang panjang. Tidak seefisien NRZ karena menggunakan 3 level tegangan untuk mewakili 2 bit data. Memerlukan data sinyal lebih besar untuk mendapatkan tingkat error yang sama dengan NZR.
Manchester encoding atau BFH memiliki transisi di bagian tengah setiap periode bit. Hash transition in middle of each bit the period. Transisi berfungsi sebagai data sekaligus clock. Perubahan dari rendah ke tinggi mewakili bit 1 dan perubahan dari tinggi ke rendah menunjukkan bit 0. Digunakan pada standar IEEE 802.3 atau yang disebut dengan Ethernet untuk kabel koaksial, baseband, dan twist pair atau UTP. Dan dapat dilihat pada gambar berikut. Differential Manchester atau BFH. Transisi diawali periode bit menunjukkan bit 0, tak ada transisi pada periode bit mewakili bit 1 dan digunakan untuk pelan token ring IEEE 802.5 menggunakan child twist pair. Dan perhatikanlah gambar berikut untuk lebih detailnya. Kelebihan dan kelemahan BFH. Kelemahan, memerlukan 1 atau 2 transisi pada tiap periode bit. Pesat modulasi max 2 kali dari NRZ, memerlukan bandwidth lebih lebar. Nah, untuk kelebihan, self-clocking karena adanya sinkronisasi pada setiap transisi tengah bitnya, tak mengandung komponen DC dan memiliki deteksi error yang lebih baik. Modulation rate. Untuk modulation rate, perhatikanlah gambar berikut untuk mengetahui modulation rate. Modulation rate adalah teknik scrimping digunakan untuk menggantikan deretan bit yang akan menghasilkan tegangan konstan. Deret tambahan ini harus dapat menghasilkan transisi yang cukup untuk mempertahankan sinkronisasi, dikenali oleh penerima dan dapat dikembalikan ke bentuk asli, dan memiliki ukuran yang panjang yang sama dengan data asli. Tujuan desain, tidak memiliki komponen desain. Tidak ada deretan level tegangan 0 yang panjang, tidak ada pengurangan dalam kecepatan data, kemampuan deteksi kesalahan. Teknik scrambling. Teknik scrambling digunakan untuk menggantikan deretan bit yang akan menghasilkan tegangan konstan. Deret tambahan ini harus dapat menghasilkan transisi yang cukup untuk mempertahankan sinkronisasi, dikenali oleh penerima dan dapat dikembalikan ke bentuk asli, memiliki ukuran dan panjang yang sama dengan data asli. Tujuan desainnya itu tidak memiliki komponen DC, tidak ada deretan level tegangan 0 yang panjang, tidak ada data pengurangan dalam kecepatan data, kemampuan deteksi kesalahan. Teknik scrambling B8JS. Bipolar with zero substitution atau B8JS berdasarkan pada bipolar AMI dan umum digunakan di Amerika Utara. Aturan: jika terdapat oktet dengan semua 0 dan pulsa tegangan terakhir sebelum oktet adalah positif, maka 80 tersebut digantikan dengan 00, 0 plus min, 0 min plus. Jika terdapat oktet dengan semua 0 dan pulsa tegangan terakhir sebelum oktet adalah negatif, maka 80 tersebut digantikan dengan 000, min plus, 0 plus min. Teknik scrambling HDB3 High Density Bipolar 3.0 atau disebut dengan HDB3 umum digunakan di Eropa dan Jepang. Aturannya: B. Valid bipolar signal, V. Bipolar violation. Perhatikan gambar pada tabel berikut gambaran umum tentang B8JS dan HDB3. Dan untuk gambarnya dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Data digital dan sinyal analog digunakan terutama untuk pengiriman data digital menggunakan sinyal-sinyal analog melalui jaringan telepon umum. Memiliki rentang frekuensi berkisar dari 300 Hz sampai 3400 Hz. Membutuhkan adanya modem atau modulator demolator. Teknik pengkodaan yaitu amplitude shift keying atau ASK, frekuensi shift keying atau FSK, dan phase shift keying atau PK. Berikut adalah gambar tentang teknik-teknik modulasi. Dapat kita perhatikan pada gambar berikut ini. Amplitude shift keying atau ASK. Pada ASK, bit 0 dan 1 diwakili oleh dua amplitude yang berbeda dari frekuensi pembawa. Biasanya, salah satu amplitude bernilai 0. ASK rentan terhadap perubahan gain yang terjadi tiba-tiba. Umumnya digunakan hanya sampai 1200 bps. Teknik ASK digunakan untuk mentransmisikan data digital sepanjang serak optik. Dan perhatikanlah untuk amplitude shift keying atau ASK pada gambar berikut ini. Frekuensi shift keying atau FSK. Yang paling umum adalah binary VSK atau BFSK. Dua nilai biner diwakili oleh dua frekuensi berbeda yang carrier. BFSK umumnya digunakan pada jalur kelas suara hingga 1200 bps dan BFSK juga umum dipakai untuk transmisi radio frekuensi tinggi 3-30 MHz dan LAN dengan kabel koaksial. Multiple VSK. Tiap elemen sinyal mewakili lebih dari 1 bit dan menggunakan lebih dari 2 frekuensi, bandwidth lebih efisien, lebih rentan terhadap error. Dan perhatikanlah gambar umum untuk frekuensi multiple FSK.
dengan menggunakan frekuensi to encode 2 bit and a time. Phase shift keying. Fase dari frekuensi pembawa digeser untuk mewakili data. Binary PSK, dua fase memiliki 2 digit biner. Differential PSK, perubahan fase tergantung pada transmisi sebelumnya. Quadrature PSK. Dan tiap elemen sinyal mewakili lebih dari 1 bit. Terdapat pergeseran fase sebesar 0,5 atau 90 derajat. Tiap elemen mewakili 2 bit. Aliran data dibagi 2. Dimodulasi dengan sinyal pembawa lalu dilakukan pergeseran fase. Pengembangan dari teknik ini dapat menggunakan banyak sudut fase dan lebih dari suatu amplitude, PSK atau multilevel. Contohnya, modem 1600 bps menggunakan 16 elemen sinyal yang berbeda dengan 12 sudut fase, yang 4 diantaranya memiliki 2 amplitude yang berbeda. Dan berikut gambaran umum tentang blok pembangkit QPSK. Nah, untuk detailnya dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Quadrature Amplitude Modulation atau yang disebut QAM digunakan pada Asymmetric Digital Subscriber Line atau ADSL dan beberapa komunikasi wireless. Merupakan kombinasi dari ASK dan PSK. Pengembangan logis dari QPSK mengirimkan 2 sinyal berbeda secara simultan pada frekuensi pembawa yang sama. Menggunakan 2 salinan frek pembawa, salah satu digeser 90 derajat. Tiap frekuensi dimodulasi ASK, 2 sinyal independen melalui media yang sama. Data analog, sinyal, dan sinyal digital. Digitalisasi adalah proses perubahan data analog menjadi data digital yang kemudian ditransmisikan menggunakan NRJL. Ditransmisikan menggunakan kode selain NRJL. Dikonversi ke sinyal analog. Perangkat yang digunakan untuk merubah analog ke digital dan selanjutnya memperoleh kembali dari analog asli dari sinyal digital disebut codec atau coder decoder. Yang dimana pulse code modulation atau PCM dan delta modulation. Dan proses digitalisasi dapat kita perhatikan pada gambar berikut. Pulse code modulation atau disebut PCM, teori sampling atau pencuplikan. If a signal is sampled at a regular interval at a rate higher then to reach the high signal frequency, the sample contain all information in original signal. Misal, 4000 Hz, voice data memerlukan 8000 cuplikan per detik. Sampel-sampel analog tersebut disebut sample plus amplitude modulation atau PAM. Masing-masing sampel analog harus ditandai dengan suatu kode biner. Dan untuk contoh PCM dapat kita perhatikan pada gambar berikut ini. Blok diagram PCM yang diawali dengan PAM sampler, berlanjut ke quantizer dan berakhir di encoder sampai digital bit stream output keluar dari signal. Delta modulation. Input analog diaproksimasi dengan fungsi anak tetangga, yaitu dapat bergerak naik turun sebesar 1 level pada tiap interval pencuplikan. Memiliki sifat biner karena fungsi hanya bergerak naik atau turun 1 level pada tiap interval, maka dianggap sebagai 1 bit tunggal. 1 untuk gerak naik dan 0 untuk gerak turun. Dan untuk contoh modulasi delta dapat kita perhatikan pada gambar berikut ini. Operasi modulasi delta dapat kita lihat pada gambar di samping untuk lebih detail tentang mengenai operasi modulasi delta. Kinerja PCM dan DM. DM memiliki implementasi yang lebih sederhana, sedangkan PCM menunjukkan karakteristik SNR yang lebih baik. Isu untuk pengguna bandwidth, misalnya untuk reproduksi suara yang baik menggunakan PCM, diperlukan 128 level atau 7 bit dan bandwidth suara 4 kHz. 8000 dikali 7 sama dengan 56 kbps. Teknik kompresi data dapat digunakan untuk mengurangi kebutuhan bandwidth yang besar. Masih banyak kebutuhan akan sinyal digital, use of the TDM, efficient, dan switching. Dan dalam praktek, PCM lebih disukai untuk mendigitalkan sinyal analog, data analog, dan sinyal analog. Memodulasi frekuensi pembawa atau carrier dengan data analog. Mengapa memerlukan modulasi? Frekuensi yang lebih tinggi menghasilkan transmisi yang lebih efisien dan memungkinkan operasi frekuensi division multiplexing atau FDM. Tipe-tipe modulasi yaitu ada amplitudo, frekuensi, dan phase. Dan ada teknik modulasi analog. Nah, untuk teknik modulasi analog, kita dapat lihat bahwa carrier, berikut gambar carrier, modulation signal, amplitudo, pas, dan frekuensi modal. Sekian yang dapat saya sampaikan dari mereview materi tentang teknik pengkodaan sinyal. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.